الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah seperti biasa, Masya Allah. Pagi hari ini saya sudah bersama guru-guru kita yang sangat kita cintai, Masya Allah. Kita akan belajar banyak pagi hari ini. Dan sebelum kita mulai pembahasan pagi hari ini, ada tayangan nih yang mau aku kasih lihat sama jamaah yang ada di rumah. Ini viral sekali ya. Wanita datang ke rumah laki-laki bawa uang 500 juta. Wah, Masya Allah. Kita lihat tayangannya yuk seperti apa. Ini dia tayangannya, silakan. Tribuners, berikut ini kejadian lamaran viral di Kelurahan Marawi, Kecamatan Tirongan, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Kejadian pada Senin 22 November 2021 pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Putri Hajah Diana melamar putra Hajah Mira. Mas kawin atau mahar tak main-main, 500 juta rupiah. Plus 500 juta di setengah miliar. Dan berdoa agar pernikahan lancar sampai hari H. Acara lamaran dihadiri keluarga besar calon mempelai. Dalam kata sambutannya, MC mengatakan tradisi perempuan melamar laki-laki adalah tradisi baru di kampungnya. Keluarga pihak laki-laki menyampaikan terima kasih kepada keluarga perempuan. Acara lamaran ini disiarkan live via media sosial. Masya Allah, Masya Allah. Perempuannya bawain uang 500 juta jam yang ada di rumah. Kalau bicara soal cinta ya Ustazah ya, kayaknya banyak orang melakukan apapun nih untuk mengungkapkan perasaannya. Mungkin Ustadz Maulana atau Ustadz Syam pernah merasakannya atau semua jamaah yang ada di rumah pernah merasakannya. Biasa. Tapi kalau laki-laki mungkin biasa ya melakukan itu ya. Tapi kalau perempuan ada yang bilang gengsi kayaknya aku enggak deh seperti itu deh. Ini seru sekali jamaah yang ada di rumah. Akan kita bahas, tema kita pagi hari ini adalah haruskah wanita nyatakan cinta dulu? Jawabannya sebentar lagi, sayang banget kalau sampai kelewatan nih. Untuk yang pertama langsung aja ya. Aku mau nanya sama Ustadz Maulana. Iya. Ini pertanyaan yang mungkin jamaah perempuan di seluruh Indonesia atau di dunia menanyakan ini Ustadz Maulana. Pandangan Islam, hukumnya bagaimana nih? Ketika seorang wanita menyatakan perasaannya terlebih dahulu. Mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Iya, izin Uma, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur. Alhamdulillah hari ini di Jumat terakhir di Rabiul Akhir 1443 Hijriah, tepatnya tanggal 28 Rabiul Akhir 1443. Berarti 4 bulan 2 hari lagi bulan suci Ramadan akan datang. Masya Allah tabarakallah. Tema hari ini menarik karena berkaitan dengan mahabbah, cinta, suka dan sebagainya. Menandakan seorang muslim, seorang mukmin harus ada cinta
mohon maaf, rasa cinta. Bahkan ini adalah bagian daripada keimanan. Nah, bagaimana dengan adanya cinta sesama manusia? Jawabannya juga luar biasa. Karena salah satu di antara orang yang mendapatkan naungan di hari kemudian, di mana tidak ada naungan adalah orang yang saling mencinta karena Allah. Maka kalau ditanya, bagaimana seorang wanita jika menyatakan perasaannya terlebih dahulu? Wanita menyatakan rasa cintanya kepada, mohon maaf, sosok laki-laki. Begitu pula sebaliknya laki-laki menyatakan cintanya kepada wanita. Maka jawabannya tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Maka tidak ada, cuman harus ada tata caranya. Cara yang terbaik dengan cara sopan dan baik. Jadi meskipun harus menyatakan dengan cara yang sopan dan yang baik. Bukan cara menghinakan diri. Maka sosok wanita yang menyatakan cintanya kalau berbicara hukum tidak ada masalah. Karena dalam hal ini tidak ada larangan orang mencintai seseorang. Cuman sekali lagi, siapa yang dulu yang dicintai? Oh, siapa dulu yang dicintai? Contoh, mencinta kepada Ustaz Sam sebagai penggemar wajar aja. Wajar aja sebagai karena penggemar. cinta bagus banget suaranya. Cuma dalam pernikahan nggak boleh. Ya nggak boleh, juga sebatas penggemar aja. Iya, penggemar aja. Maka dalam hal ini lihat dulu, cinta karena seagama, cinta karena ikatan, cinta karena pekerjaan, cinta, tidak ada masalah. Nah, karena Nabi pun menganjurkan nyatakan cintamu, kesukaanmu. Maka dalam hal ini mencintalah karena Allah, bukan karena nafsu. Karena ketika kita karena Allah, maka kita akan mulia. Mendapatkan naungan, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan pahala, didoakan para malaikat. Seorang mendatangi saudaranya, dari jauh datang ke rumah saudaranya. Dari negeri seberang datang, karena Allah. Nah, silaturahmi dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Bahkan justru mendapatkan kemuliaan. Nah, tapi kalau karena nafsu, nauzubillah summa nauzubillah, selain menghinakan, sehingga maaf, berarti dia dikuasai oleh nafsunya. Oh, karena nafsunya berarti menyatakan cinta sah-sah aja ya. Sah-sah aja. Tapi yang tidak boleh adalah karena nafsunya itu atau karena urusan duniawinya, kepentingan duniawinya itu ya Ustaz Maulana ya. Iya. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Iya. Sampai sini cukup jelas ya jamaah. Tapi balik lagi tadi seperti Ustaz Maulana bilang, ada cara-caranya, sopan santunnya, karena Allahnya, keriduan Allahnya. Dan ada lagi nih, kira-kira, ini aku harus nanya sama perempuan sih biasanya kalau yang mengenai ini. Wanita muslimah Ustazah, boleh menyatakan cintanya nih, tapi adab-adabnya seperti apa sih Ustazah Oki? Mohon penjelasannya Ustazah. Iya, Baik. kan sopan. Jadi adabnya seperti apa Ustazah? Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk teman-teman dimanapun berada yang sedang jatuh cinta. Apakah perempuan-perempuan ini boleh untuk menyatakan cintanya dan bagaimana adabnya? Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja para wanita-wanita boleh untuk menyatakan cintanya dengan tujuan untuk menikah dengan laki-laki tersebut, tapi tidak boleh kalau menyatakan cinta dengan tujuan hubungan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah ingatkan wala taqrabuz zina. Allah ingatkan jangan berzina. Artinya kalau seorang wanita menyatakan cintanya hanya untuk berpacaran atau hubungan yang tidak halal, maka tentu saja itu tidak diperbolehkan. Bagaimana adab-adabnya apabila wanita mencintai seorang laki-laki, ingin menikah dengan laki-laki tersebut? Ada dua cara. Pertama, bisa menyatakan secara langsung. Kedua, bisa dengan menggunakan perantara. Di zamannya Rasulullah SAW, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada wanita, beberapa wanita malah yang menyatakan cintanya di hadapan Rasulullah SAW. Pada saat itu ada seorang yaitu putrinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan betapa memalukannya apa yang wanita itu lakukan, mengatakan ingin dinikahi oleh Rasulullah SAW. Lalu ayahnya mengatakan, sungguh apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang baik. Bahkan dia lebih baik daripada engkau. Dia menyatakan keinginannya untuk dinikahi oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan demikian. Artinya wanita ini terhormat. Kenapa? Wanita-wanita seperti ini tidak mau masuk ke dalam lubang zina, tidak mau masuk ke dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kehormatannya
beliau maju untuk menyatakan untuk dinikahi dengan orang yang dicintai. Tentu laki-lakinya adalah harus laki-laki yang saleh, laki-laki yang pastinya bisa membawa kita menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua bisa dengan perantara. Hal ini dicontohkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki seorang anak namanya Hafsah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada saat itu Hafsah radhiyallahu anha, teman-teman sekalian, memiliki suami yang sudah tidak lagi bersama dengan beliau atau sudah meninggal dunia. Kemudian apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab? Mencarikan jodoh untuk anaknya Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha. Pada saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu minta kepada siapa? Kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu agar Utsman bin Affan menikahi anaknya Hafsah radhiyallahu anha. Namun Utsman bin Affan pada saat itu tidak berkenan. Lalu apalagi yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab? Meminta kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk meminang anaknya Hafsah. Tapi pada saat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu juga tidak berkenan. Maka Hafsah pada akhirnya dinikahi oleh Rasulullah SAW. Di sini kita bisa lihat bahwa orang tua menjadi perantara agar anak perempuan ini dinikahi. Kemudian ada kisah yang juga sangat terkenal, yaitu kisahnya siapa? Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Apa yang dilakukan oleh ibunda Siti Khadijah, teman-teman sekalian? Beliau meminta pertolongan sahabatnya namanya Nafisa. Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid sudah jatuh cinta dengan Rasulullah SAW karena Sayyidatina Khadijah sudah mendengar mengenai Rasulullah SAW dari Maisarah. Siapa Maisarah? Pada saat itu Rasulullah SAW membawa perdagangannya Siti Khadijah bersama dengan budaknya Siti Khadijah namanya Maisarah. Dan Maisarah ini yang melaporkan kepada Siti Khadijah, wahai Siti Khadijah, Rasulullah SAW pada saat itu belum jadi Rasul, Muhammad ini Al-Amin ini adalah orang yang terpercaya. Teman-teman, mudah bagi kita mengenal seseorang lewat perjalanan yang jauh, lewat bermalam dengannya, dan masalah keuangan. Dengan begitu kita bisa kenal seseorang. Dan Maisarah sudah kenal dengan Rasulullah SAW. Sehingga Maisarah mengatakan kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha mengenai perilakunya Rasulullah SAW. Maka Siti Khadijah sangat jatuh cinta sehingga meminta Nafisah sahabatnya untuk mengatakan kepada Rasulullah SAW. Dan singkatnya akhirnya Rasulullah bersama pamannya Abu Talib secara resmi melamar Siti Khadijah. Jadi bisa lewat perantara, bisa juga lewat diri sendiri menunjukkan wanita yang terhormat. Tapi ingat, ketika kita mau mengajukan diri harus memantaskan diri. Siti Khadijah itu memantaskan diri, wanita mulia, wanita suci, wanita yang hebat. Jadi pantaskan diri kita dulu, betul. Terus ada lainnya adalah minta perantara, betul. Atau dengan diri sendiri. Tapi tujuan utama seperti tadi Ustazah bilang ya, menikah. Untuk menikah, betul. Bukan untuk pacaran jamaah yang ada di rumah. Jadi sudah mulai menciut ya. Udah mulai menciut dari nih. Kecintaan, dari kecintaan menuju pernikahan. Sekarang kemana lagi? Ini dia, aku pengen tahu nih. Butuh keyakinan. Karena kalau orang udah mau menikah kan harus yakin dulu dong dengan apa yang dia pilih nih. Mau nikah, yakin dulu deh. Udah mantasin diri, udah segala macam. Oh nih calonnya nih. Mau mengutarakan perasaan ini seorang wanita nih. Nah aku pengen tahu nih keyakinan nih ya Ustadz Syam ya. Jamaah yang ada di rumah juga pasti pengen tahu. Yang menjadi dasar keyakinan seorang wanita untuk mengutarakan perasaannya. Apalagi Ustadz Syam, mohon penjelasannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana, Ustazah Oki, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka kalau dikatakan membolak-balikkan atau yang terbolak-balik itu bahasa Arabnya adalah al-qalb. Al-qalb juga bisa diartikan dengan hati. Jadi kalau teman-teman sekalian mengatakan saya ini hati saya masih ragu-ragu Ustaz. Masih kadang ke A, kadang ke B, kadang ke C, kadang ke D, kadang ke E. Memang begitulah hati. Makanya al-qalb itu diambil dari kata qalaba
yakni terbolak-balik. Karena memang hati itu sering terbolak-balik. Atau hati itu sering naik turun. Kalau keimanan dalam hati kadang naik kadang turun. Maka subhanallah hati itu kadangkala memberikan jawaban ke A, hati kadang memberikan jawaban ke B. Sehingga membuat manusia tidak yakin dengan jawabannya sendiri. Maka subhanallah, namun ternyata peran al-qalb, peran hati itu sangat penting dalam menentukan pilihan. Bukankah dalam Al-Quran disebutkan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum tibakah saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk hatinya ini khusyuk. Jadi bukan dirinya yang khusyuk, hatinya khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya peranan hati dalam diri manusia, maka dia yang disebut yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang badannya selalu dipakai untuk gerakan sholat, ada yang ditahan mulutnya untuk makan, tapi hatinya tidak berniat karena Allah, maka percuma ibadahnya. Maka hati ini sangat berperan penting. Namun ternyata kalau dari bahasa memang masih sering ragu-ragu atau terbolak-balik. Bagaimana caranya agar hati ini yakin? Maka yang pertama, kalau modal utamanya adalah hati, maka yang paling penting untuk disehatkan menjadi qalbun salim, yakni hati itu sendiri. Kalau hati itu sakit, kalau hati itu tertutup, kalau hati itu bahkan mati, bagaimana dia bisa yakin akan apa yang dipilihnya? Maka bersihkan hati ini. Dalam kitab membersihkan diri atau membersihkan hati disebutkan, Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya ada beberapa perkara yang membuat hati ini menjadi bersih, hati ini menjadi sehat sehingga bisa mengambil keputusan-keputusan itu sendiri. Yang pertama, sering-seringlah mentadabburi Al-Quran. Sering-sering membaca Al-Quran, merenungkan makna Al-Quran. Ketika seseorang mentadabburi Al-Quran, maka insya Allah hatinya semakin lama semakin bersih. Hatinya semakin lama semakin sehat sehingga bisa mengambil keputusan. Yang kedua, sering-seringlah untuk mengosongkan perut. Artinya kita lebih sering memberi makan kepada hati dibandingkan memberi makan kepada perut kita. Yakni dengan memperbanyak puasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, memperpanjang zikir malam kita. Memperpanjang zikir kita. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah katakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati itu menjadi tenang? Kalau tadi hatinya masih bimbang, kalau tadi hatinya masih bingung mau kemana, mau ke arah mana, subhanallah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala hati itu menjadi tenang. Maka yang selanjutnya yang dilakukan untuk membersihkan hati, sering-seringlah berkumpul dengan orang-orang saleh. Bagaimana kita yakin dengan pilihan kita kalau kita tidak pernah bertanya dengan orang-orang yang lebih berpengalaman, yang lebih berilmu, yang mungkin hatinya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bertanyalah kepada mereka. Nabi Musa alaihi salam sudah diberikan tongkat, sudah diberikan mukjizat, sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diminta untuk berangkat menuju Fir'aun, Nabi Musa alaihi salam masih minta sama Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Kenapa? Karena Nabi Musa tahu kalau saya berangkat dengan modal hanya dengan mengandalkan kekuatan saya tidak bisa. Saya harus mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka andalkan Allah teman-teman sekalian. Ketika kita merasa ragu akan pilihan kita, itulah disebut dengan istikharah. Meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun istikharah itu sendiri tidak bisa kita lakukan sendiri. Harusnya ada kita dekat dengan ulama, ada kita membersihkan hati kita, ada kita bertanya kepada orang yang lebih pengalaman, orang yang lebih berilmu. Kenapa? Karena ternyata kita tidak boleh yang namanya ada orang istikharah. Kira-kira Sony istikharah lalu diberikan petunjuk sama Allah. Sony bisa sadar nggak kalau itu petunjuknya? Enggak. Kadang-kadang kita nggak sadar. Iya, benar. Nah ini teman-teman ada istilah istikharah abal-abal. Gimana tuh? Istikharah abal-abal itu udah istikharah tapi dia nggak sadar bahwa itu udah petunjuk. Itulah pentingnya dekat dengan ulama. Karena hanya ulama, hanya orang yang dekat dengan Allah yang tahu bahwa itu sudah petunjuk. Berarti dengan kita sholat malamnya itu, puasa, bersihkan hati itu secara nggak langsung Allah yang menggerakkan hati kita nih dengan tujuan kita gitu ya. Tunggu dulu. Dan saya tadi mimpi apa? baca surah Al-Jumu'ah ayat 11. Ntar aku jawab, cari maknanya ya. Oke, berarti ada hubungannya juga dengan tema kita pagi hari nih pastinya ya. Oke, berarti bersihkan hati kita dulu ya Ustadz Syam ya. Masya Allah, insya Allah Allah akan melancarkannya. Kalau kita bimbang, nanti ada orang-orang soleh di dekat kita yang mengarahkan jalan kita juga. Masya Allah. Udah belajar pagi hari ini jamaah, tenang.
bicara soal cinta nggak cukup sampai segini. Masih banyak lagi lebih dalam yang akan kita lakukan lagi. Sekarang apa? triknya nih, Ustadz Maulana pengalaman nih biasanya nih. Mengenai trik-trik mengutarakan cinta. Trik mengutarakan cinta. Apa sih? Itu sangat simpel. Apa? Keliling-keliling cari hiu. Keliling-keliling cari hiu. Cakep. Ya ulang-ulang. Oh ya. Keliling-keliling cari hiu. Cakep. Oh my darling, I love you. Ya Allah. Ada gombalnya, ternyata digombalin dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Nanti akan lebih dalam lagi pembahasannya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Itu pantun. Pantun ya. Memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia. Di dalam konten video, upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlive.com/lomba video Transmedia.